Selamat tahun baru bagi kita. Selamat tahun baru. Jalan pasti yang ada rumah saya lupa karena kurang lebih itu sama nasahatnya musibah dalam kami masalah menanyo masih mana kita dari karena kurang lebih bisa buat mengantai ini. Yang terbutuh mana kelas untuk kita mana lewat di mana masuk ke bandara itu, mana masuk ke biru, mana ada cerna itu, saya sebut naik nama sama itu harta anak ini. Lalu sebenarnya coba musik kayak motor, kalau di mana akan orang lebih siap romanta, buru-buru kita juga di belasan video, ibadah masih satu sama kita asa dan berdua masuk kita. Di bagasan hari Sadario Imatan Karsada 1 Januari dan di HKBP khutbah itu disampaikan oleh pimpinan HKBP yaitu Urus. Itulah sebagai pengantar untuk menamati menjalani hari-hari 1 tahun ke depan. Maka dengan sungguh-sungguh diberikan renungan yang akan menguatkan kita semuanya yang kita ambil untuk menjalani hari-hari kehidupan. Yang pertama dan yang kedua, bahwa khutbah ini adalah yang pertama sekali di mana pengurus kita yang baru terpilih di tanggal 6 kemarin di Simeriburan dan dikukuhkan tanggal 8 di HKBP Biar Raja. Jadi inilah khutbah pertama yang disampaikan oleh Upi dan saya juga berpikir sejenak. Biasanya pendeta atau pimpinan membuat selalu identitasnya baik itu detailnya, tapi kalau di sini dalam renungan ini Urus akan membuat dalam di mana dan cukup di mana biar aja kalau 1 Januari 2025 Urus HKBP pendeta TikTok tidak punah. Nah mulai di mana doktorna, nah mulai di mana kajian dan ini barangkali mengajak semua pelayan-pelayan untuk merendahkan hati yang penting berkualitas kepada mereka. Maka masuklah kita kepada sebuah firman Tuhan yang akan menuntun perjalanan kita. Mari kita dengarkan dengan seksama dari Matius pasal 25 ayat 24 sampai dengan 38. Demikian sabda Tuhan. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab ubatnya, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Ayat 27. Karena itu sudahlah seharusnya engkau itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Ayat 28. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Ayat 29. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ayat 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat rasa dan kertas gigi. Paragraf yang baru atau berikut yang baru, penghakiman terakhir, ayat 31. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang
Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan." Ayat terakhir, ayat 36. "Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu merawat aku, ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Demikian firman Tuhan dari Injil Matius pasal 25 dari ayat 24 sampai dengan ayat 38. Inilah khotbah dari Opui Epos. Di awal tahun ini, marilah kita dari kedalaman hati mengucap syukur kepada Tuhan. Dia mengantarkan kita memasuki tahun ini bukan karena kekuatan atau kebaikan, kecerdasan atau harta milik kita, tetapi sepenuhnya oleh kasih dan kemurahan-Nya semata. Tuhan masih punya rencana dan rancangan yang indah dalam hidup kita, sehingga kita diberi kesempatan menjalani hidup ini. Marilah kita bersukacita di dalam Tuhan. Kita sungguh menyesalkan orang-orang yang lupa dan abai dengan mengatakan, "Siapa yang tahu bahwa surga itu ada?" Belum ada yang pernah ke sana, termasuk para hamba Tuhan. Kiranya tidak ada dari antara kita yang menjadi bagian dari orang-orang yang lupa dan abai yang menuntun kita ke dalam dosa. Dan jika ada rekan atau saudara kita yang demikian, marilah kita penuh kasih dan kelembutan kita mengingatkan mereka. Firman Tuhan yang berkata bahwa ada surga dan kehidupan kekal dan ada neraka. Jika Tuhan yang berkata, maka kita patut percaya. Matius pasal 24 ayat 25 secara tegas menekankan kehidupan yang selalu berjaga-jaga dan waspada dan penuh hikmat terhadap para penyesat, sekaligus mengingatkan kita untuk beriman teguh dan bertindak berdasarkan iman. Tuhan yang telah mengingatkan kepada murid-muridnya, kini sedang mengingatkan kita semua yang dikasihinya melalui perumpamaan ini. Perumpamaan ini terpisahkan dari dua orang lagi, yang menerima 5 talenta dan yang menerima 2 talenta. Tuhan yang disebutkan dalam perumpamaan ini adalah Tuhan. Marilah kita lihat apa yang dikatakan Yesus kepada mereka yang 2 orang yang menerima 5 talenta dan 2 talenta. Kepada keduanya mereka katakan, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik dan setia." Tuhan tidak menekankan seberapa besar keuntungan yang diperoleh, bukan seberapa besar pekerjaan yang kita lakukan yang menjadi titik perhatian Tuhan. Bahkan Tuhan tidak mengatakan, "Bagus, pandai sekali engkau menggandakan," atau "Bagus, banyak sekali pendapatanmu." Tuhan tidak mengatakan demikian. Intinya adalah baik dan setia. Hal seperti itulah yang tidak dijumpai pada yang menerima 1 talenta itu. Pada waktu itu 1 talenta berbeda sekali dengan gaji seorang pekerja selama 6.000 hari, atau sama dengan gaji 19 tahun. Dapat dikatakan bahwa begitu banyak meskipun hanya 1 talenta dibandingkan dengan yang menerima 5 talenta itu. Yang menerima 1 talenta kelihatannya seperti sedikit, akan tetapi kita lihat bahwa Tuhan itu tidak mengatakan sedikit kepada yang menerimanya. Ia mengatakan 1 talenta. Artinya talenta itu saja pun sebenarnya sudah begitu banyak. Mengapa berbeda dari yang satu ke yang lain diberikan Tuhan? Hal ini sangat penting kita pahami. Firman menyebut menurut kesanggupannya, sehingga segala talenta atau pemberian yang kita terima sangat tergantung pada pengenalan Tuhan akan diri dan kesanggupan kita. Tuhan tidak pernah salah menilai. Beranjak dari firman ini, ada hal yang harus kita jauhkan dalam hidup kita. Orang yang menerima 1 talenta itu berdahaga.
dengan cara memberatkan diri, seperti perkataan orang Batak, "Porboni pada mula macapal di bagian molo sodisi roha udang do sidanya." Artinya, jika tidak di situ tidak sesuai dengan keinginan, cenderung banyak mencari-cari alasan atau dalih. Tuhan mengatakan kepada hamba yang demikian, "Hai hamba yang jahat dan malas." Sedangkan kerajinan orang yang rajin namun jahat tidak berharga. Diulangi, sedangkan kerajinan orang yang rajin namun jahat tidak berharga. Bagaimana lagi kemalasan berpadu dengan kejahatan? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita, dengan mengandalkan kasih setia Tuhan, kita hendak menjauh dari hati yang jahat yang penuh kemalasan. Kiranya Tuhan mendapati kita sebagai hamba yang berhati besar dan dipercaya. Saya tidak mampu, saya masih di dunia ini, saya masih hidup dalam daging, bukan malaikat, kata seseorang, kadang sebagai jalan membela diri. Kepada kita hendak dijelaskan bahwa firman Tuhan ini ditujukan kepada kita manusia, bukan kepada malaikat. Kepada kita yang masih berada di dunia ini, bukan yang sudah di surga. Sekiranya terkadang ada bahkan sedang ditemukan Tuhan bahwa kita sekarang dalam keadaan hamba yang jahat dan malas, patutlah kita di dalam kerendahan hati menyesali diri. Sekali lagi, sekiranya kita ditemukan dalam kondisi sekarang ini sebagai hamba yang jahat dan malas, patutlah kita di dalam kerendahan hati menyesali diri. Di hadapan Tuhan kita yang murah hati, yang selalu bersama kita hingga saat ini, biarlah melalui hati yang sungguh-sungguh kita menyanyikan seperti syair dalam buku NTHKBP, "Kusor soli do rohaku na buk do saitoktom ai kudang ariariku na kubahen ampurong." Aku menyesali ya Tuhan atas semua dosa-dosaku. Banyak waktuku terbuang begitu saja karena kelalaian. Tetapi biarlah semangat yang baru untuk memanfaatkan waktu yang diberikan Tuhan dan semua karunia yang diberikannya menunjukkan bahwa kita adalah hamba yang baik dan yang setia. Oleh karena itu, kita tenangkan dulu hati kita sejenak. Pikirkan, pikiran kita jangan terpecah kepada hal-hal yang lain. Ada yang begitu penting ditanamkan ke dalam hati kita sekarang, yaitu kita sungguh-sungguh dikenal Tuhan. Semuanya kita, pribadi lepas pribadi. 2, hidup kita adalah dari Tuhan. 3, segala sesuatu yang baik yang ada pada kita pun bersumber dari Tuhan. 4, kekuatan menjalani hidup dan melakukan yang baik kita lakukan adalah dari Tuhan. Yang 5, dan waktu yang dikaruniakan kepada kita juga datangnya dari Tuhan. Yang terakhir, Tuhan memberikannya begitu sempurna kepada kita. Dengan penuh kesungguhan, marilah kita merenungkan di awal tahun ini, serta kita segarkan ulang sepanjang tahun ini yang Tuhan izinkan kita jalani. Bila kita sungguh-sungguh mengakui dan mengimani bahwa Tuhan menganugerahi kita dengan segala yang baik, kiranya sambutan kita mewujud sedikitnya 4 hal yang berikut ini. Selama jika kita mengimani dan mensyukuri anugerah Tuhan, kita sedikitnya mensyukuri 4 hal ini. Pertama, sukacita yang sejati, sukacita yang dibutuhkan dalam hidup ini. Kadar sukacita di dalam Tuhan menentukan seluruh gerak hidup kita. Saya ulangi, kadar sukacita kita di dalam Tuhan menentukan seluruh gerak hidup kita. Kita berusaha menjaga agar tidak ada yang mengambil sukacita kita di masa sekarang ini. Salah satunya dengan apa yang disebut dengan brain rot, pembusukan otak. Fenomena ini bukan hendak mengatakan otak yang busuk ataupun membusuk, melainkan mencerminkan rusaknya hati dan pikiran karena terlalu banyak menghabiskan waktu seperti membaca media sosial yang tidak berguna dan menambah beban hidup dan menyusahkan pikiran. Hati menjadi kacau dan dongkol, menimbulkan sakit hati, marah dan semua yang berkaitan dengan itu.
Sementara di dalam hidup kita hendaknya selalu dalam sukacita dan penuh kedamaian. Kedua, puji-pujian kepada Tuhan. Kita tidak mungkin memuji diri ataupun mengambil kemuliaan untuk diri kita sendiri. Kita begitu mempercayai bahwa hanya karena kasih setia Tuhanlah hidup dan segala yang ada pada kita. Orang yang berbahagia adalah orang yang memuji Tuhan. Ketiga, hati yang berserah, menerima diri sendiri dan apa yang ada pada diri dalam hati yang damai. Tidak sempat untuk cemburu dengan yang lain, malah bersukacita ketika orang lain mendapat berkat. Tidak mau terjebak dengan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Kesesalan selalu melingkupi seseorang bila selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Banyak orang yang tidak bersukacita di dalam kehidupannya bukan karena berkekurangan, melainkan karena banyak melihat ada pada temannya dan selalu berkeinginan agar menjadi seperti temannya. Keempat, hati kita terdorong untuk melakukan segala sesuatu yang baik, mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan yang bersumber dari pengenalan yang dalam akan Tuhan dengan segala perbuatannya. Setiap perbuatan yang didorong oleh iman, buah dari penelayanan yang benar yang diberikan oleh Tuhan, kita lakukan berdasarkan pada prinsip antara aku dan Tuhan. Sekali lagi, segala pelayanan kita didasarkan yaitu bukan melihat yang lain, tetapi antara aku dan Tuhan. Itulah prinsip pelayanan. Antara persekutuanku dengan Tuhan, bukan agar dilihat dan dipuji oleh orang lain. Bila kita menolong orang lain yang berkekurangan, yang sedang dalam pergumulan, hal itu termasuk memperlihatkan kita orang yang baik dan setia. Selama kita hidup, ada berbagai hal yang dapat kita lakukan. Sedangkan kesediaan mendengar keluh kesah teman kita saja dapat dikatakan sebagai bentuk persembahan yang berarti. Meskipun tidak ada yang dapat kita berikan, mendoakan dan menguatkan dengan kata-kata yang sejuk saja dapat meneguhkan iman. Itu pun sangat berarti. Kesediaan kita menjadi hamba yang baik dan setia kiranya menjadi pemantik semangat transformasi yang menjadi orientasi pelayanan HKBP di 2025 dan tahun-tahun selanjutnya. Kita terbuka diperbarui oleh Tuhan ke arah yang lebih baik. Satu diantaranya adalah kesediaan kita dipakai oleh Tuhan untuk hadir sebagai bagian dari solusi terhadap masalah, bukan memperparah apalagi sumber masalah di dunia ini. Misalnya, para pakar berkesimpulan bahwa dari 10 ancaman global, perubahan iklim ada di urutan pertama. Pemanasan global dan kerusakan alam ciptaan Tuhan persis berada di depan mata kita. Untuk itu, maka kita menjadi alat di tangan Tuhan merawat alam ciptaannya. Tentulah kita sangat berbahagia karena HKBP ini amat besar dijadikan Tuhan, mana saat ini memiliki warga jemaat sekitar 6,5 juta jiwa. Bila masing-masing kita baik dan setia, dampaknya tidak hanya di Indonesia saja, melainkan seluruh dunia dapat merasakan kebaikan Tuhan yang disediakan Tuhan melalui diri kita sebagai cerminan yang baik dari Tuhan. Ulang saya bahwa bila masing-masing kita baik dan setia, dampaknya tidak hanya di Indonesia saja, melainkan seluruh dunia dapat merasakan kebaikan Tuhan yang disediakan Tuhan melalui diri kita sebagai cerminan yang baik dan yang setia itu. Tuhan bersinar melalui gerejanya HKBP, melalui keluarga jemaat dan para pelayan. Akhirnya, inilah yang perlu kita hidupi di waktu yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Kita benar-benar mengenal dan mengimani Tuhan dengan segala karunia maupun perbuatannya. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh di dalam iman yang teguh kepada Tuhan dan bersukacita di dalam Tuhan, memuji namanya dan dengan penuh semangat yang berkobar-kobar menjalani hidup ini. Bekerja dan melayani sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya dengan mengandalkan Tuhan. Itulah tanggung jawab kita. Sedangkan buahnya ada di dalam ketetapan Tuhan. Dan setiap orang yang bersumber dari Tuhan pasti memberikan damai
dan sukacita di dalam hidup kita di bumi ini dan di bumi yang baru yang akan datang. Amin. Ya Raja Tarutung, pada Januari 2025, Epul SKBP Pendeta Impor Tinambunan Imana Bui berperkara Mahkamah Kenan sebagai arah dan tuntunan buat kita menjalani hari-hari kita ke depan, bahwa Tuhan menitipkan kepada kita talenta-talenta pemberian walaupun secara kemampuan menurut kita adalah berbeda, tetapi satu hal ada yang pasti sama, yaitu satu paruh kita dilintupani 24 jam saudara. Kemanakah waktu yang diberikan itu kepada kita? Apakah itu berfungsi untuk kebaikan kita dan kebaikan sekitar kita, atau itu lebih banyak terbuang begitu saja, atau malah di sela-sela waktu itu ada yang kita sisipkan, yaitu untuk melakukan yang tidak benar, memfitnah, menjelekkan akal. Dengan tuntunan ini kita disarankan supaya kita melupakan hal itu dan tidak terulang lagi, karena waktu yang diberikan Tuhan kepada kita saat ini menginjakkan kaki di tahun 2025 ini adalah karunia Tuhan dan menikut di bumi kita yang karena kurang begini. Oleh sebab itulah mungkin hari-hari yang lalu banyak kekurangan dan kelemahan. Inilah bagi kita masa-masa untuk memperbaiki. Birhak penuh nama utama pena atau disomba sudah kabar bagus akan ada ini masih jalan nama kita namanya kurang muda, maka dia mahita di jauh dan roh asbu kita kelas matokot oras juga. Jadi birhakku mulu kita masih jalan masih saya dosa. Ini sebenarnya yang diharapkan oleh Tuhan. Jangan sampai suatu ketika nafas kita sudah tersengal dan tersendat-sendat, maka kita mencari minta maaf dan berlambat. Inilah kesempatan bagi kita saling mengampuni. Jadi juga anak-anak yang bisa bersama dengan orang tua, manakala selama ini kamu di kos-kosan atau di sekolahanmu, di tempat atau di kotamu, kamu melakukan yang tidak benar dan kamu anggap orang tua tidak tahu atau mungkin memohon orang tua, inilah saatnya untuk berubah dan kembali kapanpun ke tempat masing-masing, ke pergerejuan, ke tempat sekolah kita, dan jangan lupa mendoakan orang tua kita. Semuanya mana kita akan anggutinan tamat keman partikian persoalan anggota keluarga kita di bagasan bermutu mudai tengok penasihat lebih banyak lagi kita nanti bersama-sama dalam kehidupan. Waktu itu adalah mulu tomato time is money. Kalian bukan time is money, adalah time is blessing. Waktu itu adalah berkat. Jadi kan saya ulang efek. Berharap adokon, waktu itu adalah uang. Boleh kita adokon, waktu itu adalah berkat. Di dalamnya